Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojust Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman, karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Yang di sini saya pemula juga. Jadi untuk kali ini kita belajar mencoba mengganti komstir sendiri di rumah. Soalnya ini kalau komster itu kena itu nggak enak ya. Kadang-kadang kita bawa tuh bisa ke kiri sendiri atau ke kanan sendiri, pokoknya nggak enak lah. Jadi bikin kita riding tuh terkadang bisa pegal sebelah kiri atau tangan pegal sebelah kanan kayak gitu, pokoknya nggak enak. Jadi di sini saya udah beli ya teman-teman ya, komster original. Jadi sebisa mungkin kalau untuk komster biar nggak ribet nanti bongkar pasang, jadi sebisa mungkin kita harus ganti yang ori aja ya, jadi nggak bolak-balik atau nggak ribet kalau bisa ya. Jadi kita buka aja partnya ya. Di sini ada, kita lihat terdapat apa ya, tuh. Jadi ini penutup tuh, ini kalau original jadi dia bisa kayak gini ya, penutup atas dan bawah ini, buat atas dan bawah nih, mangkok ininya nih. Habis itu jadi kalau kita ganti itu kita dapat dua, kalau kita beli sepaket dapat dua kotak kayak gini tuh. Ini ada juga nih tuh. Oke, jadi kita dapat dua pasang, ini sama ini. Jadi pada saat proses pembongkaran itu teman-teman, jadi lumayan repot ya kalau kita bongkar dalam kondisi motor masih terpasang sok depannya. Jadi kita harus bongkar dulu bagian atas tuh apa, kayak kedudukan stang itu kita bongkar dulu, habis itu baru kita lepasan. Ini kebetulan saya karena motor baru jadi ya, jadi sebelum dipasang semuanya kita ganti dulu komstirnya biar nggak bolak-balik. Jadi cukup buka baut ini, setelah buka baut ini maka dia akan turun kayak gini teman-teman. Ini ada mangkok paling bawah sama atas, nanti di sananya di dalamnya juga tuh kayak gini. Tuh, ini ada mangkok, ada ke atas sama di paling bawah ada tuh. Tuh. Oke, nanti kita coba ya. Ini kalau untuk membuka mangkok di bagian sini cukup dipukul aja, yang di bawah cukup dipukul dari atas, dan begitupun sebaliknya. Kalau buka atas cukup dipukul dari bawah menggunakan besi yang agak panjangan gitu, buat ini bisa keluar. Coba kita lanjut prosesnya teman-teman ya. Oke. Sini saya menggunakan kunci T teman-teman buat buka yang di bawah. Udah, buka nih bagian dalam bawah.
atas. Kita coba rakit lagi teman-teman ya dengan yang baru. Ini kita harus perhatikan ya teman-teman ya, ini bagian yang besar ini kan agak kecil tuh beda diameter lingkaran yang kecil, ini kecil, ini besar tuh. Jadi kalau yang buat bagian yang kecil itu di bagian atas tuh, bagian atas ini. Kalau yang besar untuk di bagian bawah. Jadi kalau yang mana di apa yang harus kita masukkan di kerangka itu yang seperti ini teman-teman. Ini contoh yang lama ya tuh, contoh yang lama. Jadi bagian yang paling bawah ini itu yang berbentuk seperti ini, bentuk seperti ini tuh, berarti ini di bawah yang masuk ke area sini tuh, masuk ke sini. Ini yang lama nih, nanti kita copotkan masuk ke sini. Jadi yang di bagian dalam yang kita masukkan ke rangka yang ini tuh, bentuknya juga berbeda. Yang ini kayak mangkok ke dalam, yang ini loncong keluar. Jadi yang loncong bagian loncong keluar kayak gini, ini bagian bawah, ini bagian atas, jadi kayak gini. Nah ini buka ya, itu kayak gini teman-teman tuh, posisinya kayak gini tuh, di sini tuh dirapat. Kalau kayak gini kebalik tuh, nggak rapat, jadi harus kayak gini tuh, ini rapat, baru ini di bagian atas tuh, jadi kayak gini tuh. Jadi ini yang masuk ke bagian rangka, yang ini yang kita masukin di sini. Nanti kita coba pasang, kita coba praktekkan cara masangnya teman-teman ya. Sama kayak gini. Ini juga bagian mangkok ini, yang berupa mangkok itu di bagian dalam, sedangkan ini yang di bagian atas buat penutup. Nah kalau yang ini apa ya namanya, grapple, sebutan daerah mungkin dia berbeda-beda ya. Kalau kita di sini bilangnya pelor aja deh, pelor. Pelornya ini buat ini ngisi di sini satu-satu. Kalau yang di bawah tadi dia nyatu ya, ada penguncinya. Kalau yang buat di atas dia pisah. Jadi kita susun baru kita tutup kayak gini. Nanti kita coba pasang. Kita lepaskan dulu yang di sini. Oke, tadi yang bawah udah kita lepas ya. Itu cara pelepasannya mudah ya teman-teman ya ini. Jadi tadi posisinya kayak gini. Yang baru tuh. Tuh, jadi tadi posisinya kayak gini. Jadi kita tinggal pukul aja dari belakang, kita pukul menggunakan besi atau apa gitu buat lepas. Nanti udah lepas kayak gini nih. Jadi ini kita pasang yang baru ya. Ingat ya, yang paling bawah tuh yang ada kayak gini, tonjolan gini, mangkok kayak gini tuh. Ini yang di bawah. Jadi kita pasangnya bisa menggunakan yang lama. Yang lama kita buat di pukul di atas.
bawah masukinnya harus imbang ya teman-teman ya, harus pas kiri dan kanan sampai mentok. Sampai ini tinggal pasang bagian atas. Oke, kita lanjut pasang bagian atas. Jadi ingat ya teman-teman ya, yang besar itu di bagian bawah sini, yang kecil di bagian atas. Yang di dalam rangka itu bentuknya kayak gini. Tuh, mangkok. Sedangkan yang di sini bentuknya kayak gini, yang ada tonjolan keluar gitu. Tuh, ini di bagian dalam rangka. Untuk mempermudah ini dikasih gumuk dulu ya teman-teman ya pada saat pemasangan. Jadi untuk dipukul itu kita bisa menggunakan yang lama buat kita pukul dia ke dalam, jadi nggak ngerusak yang baru. Tuh. Teman-teman ya, ini posisinya balik kayak gini tuh. Ini jadi kita pukul menggunakan yang lama. Oke, slip kalau nggak ada yang megangin kamera, jadi kita taruh aja dulu tuh.
Jadi teman-teman, kalau seandainya udah terpasang, kita harus ukur dulu ya, ini sama rata atau tidak. Habis itu periksa bagian dalamnya udah mentok atau tidak. Jadi kalau ininya miring, nanti hasilnya juga nggak maksimal. Jadi kita ukur di semua sisi udah sama rata atau tidak. Kalau udah rata baru kita lanjut pemasangan yang bagian atas. Jadi sama teman-teman ya, ini yang kayak mangkok kayak gini, ini di bagian dalam. Jadi ini masangnya di sini. Jadi kita ketok juga menggunakan yang lama, jadi aman ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan bagian atas, jangan lupa kita lumasin dulu ya. Juga bagian bawah tadi kita lumasin dulu biar enak masuknya. Ini juga dilumasi. Ini bisa aku yang mana? Untuk saudara yang sudah. Ya, lumayan kalau harap juga dampak sudah bersih. Coba aku ini. Jadi setelah kita pasang, kita lihat dulu ya pinggirannya ya teman-teman, rata atau tidak masuknya. Diperiksa bagian dalam udah mentok atau tidak. Jadi kalau udah rata, udah mentok, berarti udah cukup ya. Tinggal kita pasang pelor ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pemasangan, kalau kayak gini kan nih bisa copot ya. Kalau kita susun gini bisa copot, jadi kita aja posisinya kita rubah. Tuh. Jadi kalau kayak gini mungkin lebih aman ya, lebih aman. Ini bagian bawah. Jadi kalau bisa ini sebelum pemasangan kita kasih pelumas dulu ya teman-teman ya. Kalau saya ini pakai minyak bumbu kayak gini. Jadi biar lebih awet. Oke, udah kita pasang bagian atas dan bawahnya ya. Jadi ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Nih. Jadi dia posisinya harus pas.
coba dulu nih, kita coba tuh, dia harus pas kayak gini, jangan sampai ini kebalik ngadap ke atas. Jadi ini tinggal masuk di bagian atas ini. Dia harus rapat ya teman-teman, ya harus rapat. Jadi kalau dia rapat dia pas. Habis itu kita kasih gemuk di bagian atasnya. Itu baru kita susun satu persatu ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang ketinggal atau berjarak. Ayah, Ya, ayah besok kerja siang nggak? Ayah tetap mau. soalnya teman-teman ya, nih kebetulan ada anak. Kakak mau kemana? Aku boleh juga nggak bantuin. Nggak boleh nak. Emang kenapa? Iya, nanti kotor tangannya. Emang itu bersih buat apa? Ini buat, Oh, karena itu nempel-nempel ya tangan ayah. iya. Oke. Tuh, rumah dipanggil tuh. Dan satu lagi. Iya, nanti jangan diganggu nak ya, ya lagi yang motor ya. Iya. Kau lihat ayah sebentar nggak? Yang nak, itu ya lagi bikin video nak. Aduh, Dadah ayah. ada. Maaf ya teman-teman ya, kebetulan ada anak yang datang, dia kehilangan anak. Dadah, Dadah. mau kerja dulu ya. Ya.
Oke, setelah kita pasang merata kayak gini, baru kita pasang itunya dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian atas ya teman-teman ya, buat penutup. Kuncinya lupa kita ambil. Setelah kita pastikan pas, nggak ada yang lepas pelornya, baru kita tutup ya teman-teman ya, kita kunci. Oke, sekarang udah enak. Kembalinya. Udah lancar ya teman-teman. Tadi awalnya ini berat, agak nyangkut-nyangkut, sekarang udah enak. Oke, seperti itu. Tuh. Jadi cukup gimana ya, cukup bisa untuk dipelajari kalau ingin mengganti sendiri di rumah. Mungkin tutorial yang saya berikan terdapat kesalahan, sebutan atau apalah, katanya karena kita di sini sama-sama belajar, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian video tentang tutorial penggantian kom setir racking. Mudah-mudahan bisa dicermati, mudah dimengerti. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2T.